hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Fajar yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Direktur, saya tidak tahu namanya karena saya tidak ada catatan. Dan seluruh para pimpinan yang hadir, mohon maaf yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, Presiden Turki Erdogan ketika sedang melakukan sebuah acara besar, di samping kanannya ada pembaca ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian dia putar badannya untuk mendekati pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau dengan melihat pandangannya, orang kalau sedang membaca Al-Quran yang diharapkan itu adalah keberkahannya, maka alhamdulillah saya melihat tadi luar biasa orang yang ada di dalam komunitas Fajar Group ini. Ketika tempat pembacaan ayat suci Al-Quran berjauhan dengan kita, dipanggil untuk berada di samping kanannya. Ini bertanda bahwa semua yang ada di tempat ini luar biasa paham dengan agama. Amin. Makanya jangan sedikit sadar dia, kalau bisa banyak. Amin. Berbeda dengan Mustafa Kemal Atatürk, Iya. mantan Presiden Turki. Kalau ada orang yang sedang baca Al-Quran alergi, Islam dimusuh, Islam dibantai. Jauh perbedaan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk dengan Erdogan. Erdogan senang dengan Islam, suka dengan Islam, kepingin berkahnya Al-Quran. Mustafa Kemal Atatürk tidak senang seperti itu. 6 bulan sakaratul maut disiksa oleh malaikat, belum meninggal sudah mengeluarkan ulat di seluruh tubuhnya. Sampai meninggal dunia, jasadnya pun ditolak oleh bumi. Bayangkan, bumi sedang tidak memaafkan dirinya. Bayangkan jamaah dimuliakan Allah, tidak memaafkan dirinya. Tanah tidak memaafkan dirinya, malaikat pun tidak memaafkan dirinya. Sebab kenapa? Jauh dari ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Halal bihalal itu membutuhkan rahmat Allah, dan tidak perlu menunggu kata maaf, menunggu pada saat nanti selesai lebaran. Nah, tadi ada disampaikan menurut pengalaman dalam berhaji sama Bapak, luar biasa Pak. Sebaik-baik contoh pemaaf adalah Rasulullah SAW. Kayaknya tadi kisah satu persatu ini mau ku jawab semua. Iya. Menarik kalau saya jawab semua. Iya, cocok. Mulai dari kisah perjalanan Bapak berhaji sampai di Jabal Uhud, bahkan sampai silaturahmi dan silaturahim. Saya tidak mau pulang kalau saya tidak jawab. Iya. Cocok. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan namanya Rasul di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang Rasul yang diutus kepada kalian semua untuk menjadi uswah, menjadi contoh. Sampai ada pertanyaan, kenapa manusia tidak disuruh saja beri contoh kepada malaikat? Malaikat itu tidak punya akal, malaikat tidak punya nafsu. Kalau manusia disuruh beri contoh kepada malaikat, itu perintah tidak masuk akal Pak. Tapi kalau manusia disuruh beri contoh kepada sesama manusia, itu baru perintah masuk akal. Kenapa diberi nama perintah masuk akal? Karena jamaah dimuliakan oleh Allah, ada sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang sulit dijangkau dengan akal pikiran manusia. Contoh kecil, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Dalam kata konteks maaf, Rasulullah SAW pernah suatu hari lewat di depan seorang laki-laki kafir. Langganan Rasul setiap kali lewat Nabi diludahi. Bayangkan kalau air ludah jatuh di pipi Rasulullah SAW, Nabi tersenyum. Segitu gembiranya air ludah masuk lewat pipi Rasulullah. Belum ada orang yang diludahi senyum Pak. Coba kita. Baru yang anehnya, ini ludah bukan satu kali Pak.
berkali-kali. Lewat lagi Rasulullah SAW, tidak kapok-kapoknya Nabi. Orang kan kalau sudah jatuh di lubang yang sama tidak akan mungkin terulang kembali, Pak. Berpikir, tapi Nabi tidak. Tidak ada kapoknya Rasulullah SAW. Mari kita lihat pentingnya maaf jamaah dimuliakan oleh Allah dalam konteks halal bihalal. Di hari kedua Rasulullah lewat, ludah lagi jatuh lewat pipi beliau. Di hari ketiga ludah jatuh lagi. Di hari keempat jatuh lagi ludah. Di hari kelima Rasul lewat lagi. Tidak ada jaraknya Rasulullah SAW. Begitu Nabi lewat, ternyata orang yang sedang meludahi beliau hari ini absen, Pak. Tidak ada lagi ludah jatuh di pipi Rasulullah. Nabi tanya, mana itu orang yang selalu ludahi saya? Terdengar berita. Ini makanya tolong hati-hati menulis berita kalau ada wartawan di sini. Iya. Karena setiap aktivitas pekerjaan kita yang namanya wartawan itu, Pak, ada kaitannya dengan Al-Quran. Maka kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah terjadi kekalahan pada waktu itu? Karena ada orang yang salah menulis berita. Maka hati-hati, Pak. Ini saya jawab juga ini, Pak. Quran mengatakan, ini profesi kita mengenai masalah wartawan. Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan yang suka catat berita. Cocok ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Oh, jelas sekali kalau wartawan harus tahu ini ayatnya. Tidak boleh tidak. Karena berita sekarang terlalu banyak hoax, Pak. Banyak sekali hoax. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih berita yang mana pantas untuk kita tulis, yang mana tidak pantas, akhirnya jatuhnya kita sendiri yang rasakan. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, di situ Allah berikan penjelasan. Hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum. Kalau ada orang-orang fasik yang membawakan berita kepada kamu, jangan langsung terima itu berita. Ayat itu diperuntukkan untuk Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, di halaman kami, di kampung kami kepingin belajar agama. Tapi karena di kampung itu ya Rasulullah, tidak ada orang yang paham dengan agama, maka kami datang di tempat ini untuk mengadu kepadamu. Akhirnya Nabi utus 70 penghafal Al-Quran datang ke sana. Ternyata Allahu Akbar, 70 penghafal Al-Quran yang diutus oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mengajar agama, tapi justru dibantai dan dibunuh satu persatu. Maka turun ini ayat menjadi peringatan untuk Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Kalau ada orang-orang yang fasik membawakan berita kepada kamu, jangan langsung terima itu berita. Fatabayyanu, selidiki dulu asal muasal dari mana kebenaran berita itu. Makanya bahasa Arab daripada media komunikasi kita diberi nama iklan, informasi yang akurat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Nabi diludahi hari pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah Nabi tersenyum. Di hari kelima Nabi diludahi. Di hari kelima Nabi nggak dapat ludah. Begitu tanyakan mana ini orang yang selalu ludah, katanya sakit ya Rasul. Oh, apa yang dilakukan Nabi? Lihat ya Rasulullah, bagaimana hebatnya beliau memaafkan. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah, tanya istrinya. Dia katakan, wahai istriku, apa makan malam kita hari ini? Dia bilang, tidak ada ya Rasul, kecuali hanya ada sepotong roti. Dia bilang, kalau begitu, itu roti bungkuskan, Mak. Saya tidak makan malam hari ini. Karena itu Nabi, Pak, makannya jarang sekali. Makanya Nabi itu kalau sholat, terkadang beliau ganjal perutnya pakai batu. Dia ganjal perutnya pakai batu. Ada sahabat ketika Nabi ruku, Allahu Akbar, bunyi itu perutnya Rasulullah. Karena baku ketemu itu batu. Akhirnya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang mendengarkan perutmu dalam keadaan berbunyi ketika engkau ruku. Nabi katakan, ini bukan perutku yang berbunyi, tapi perutku sedang saya ganjal batu untuk menghindari diri dari kelaparan. Karena Rasul tidak pernah marah kalau istrinya tidak memasak. Beda dengan kita karyawan di sini, Pak. Sudah di kantor dimarah-marahi, sudah di kantor tidak enak, pulang di rumah dilampiaskan sama istri, tidak boleh begitu. Inilah tantangan pekerjaan kita. Tapi saya lihat luar biasa pekerjaannya Fajar Group dalam hal memaafkan, luar biasa. Begitu bersalah langsung ada kata maaf. Tadi sudah terjadi buktinya. Apa contohnya?
protokol salah ucap langsung dimaafkan. Oh, nak bilang saya kan. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada makanan, ada ini, tolong bungkuskan itu makanan. Malam ini saya tak mau makan, bungkuskan, dibungkus jamaah dimuliakan oleh Allah. Nabi ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Di dalam tidak jawab dengan waalaikumsalam karena mereka kafir, Pak. Dia kafir. Begitu Nabi ketuk kedua kalinya, Assalamualaikum, dia hanya bilang, siapa? Dia bilang, saya Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu yang selalu kondai. Begitu Rasulullah SAW masuk, apa Nabi marah? Tidak. Melihat wajahnya orang yang selalu meludahi Rasulullah SAW, nampak kelihatan rasa maafnya Nabi terlihat. Lalu kemudian Nabi menyimpan makanan di depannya. Lalu kemudian Rasul doakan, Bismillah, 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 a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Dia simpan makanan, dia perintahkan makan. Bahkan Nabi kepingin mau mengambil makanan itu, bahkan menyuapinya. Begitu setelah makanan dimakan, orang ini berdiri. Saya pikirnya dia mulai meludahi Rasulullah SAW, tapi tidak. Ternyata berdiri, dia menahan Nabi untuk tidak keluar dari rumahnya. Lalu kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya Rasul. Dia katakan, ketika saya diperintahkan untuk meludahi kamu, belum ada orang yang bisa menghalang-halangi niat saya. Ketika saya diperintahkan untuk mencaci maki kamu, ya Rasul, belum pernah ada orang yang menghalang-halangi saya. Tapi di saat saya terjatuh sakit, belum ada kerabat, tetangga, keluarga yang datang melihat saya, kecuali engkau ya Rasulullah. Betapa indahnya dan akhlak yang engkau miliki. Hari ini jangan kau tinggalkan rumahku sebelum engkau menuntun saya dengan kalimat apa yang engkau perintahkan, beriman kepada kami. Maka Nabi tuntun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dia masuk Islam dan dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di riwayat lain dikatakan dia berhak mendapatkan surga disebabkan karena kelembutan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya maaf, Pak. Nah, aku jawab lagi kisah apa? Bapak melihat orang Turki atau orang Pakistan atau orang Arab ketika terjadi perkelahian adu mulut, Bapak Ibu, berbahaya memang di atas kalau orang sampai berkelahi tangan karena hukumnya penjara. Kalau hanya sekedar mulut biasa, Pak. Tapi silahkan Bapak buktikan kalau Bapak nanti berangkat umrah. Saya kasih tips lagi yang baru, Pak. Karena kebetulan saya pembimbing haji dan umrah, hampir setiap tahun berangkat membawa jamaah. Di Mekah Madinah itu ada sesuatu ucapan kalau diucapkan itu mampu mempengaruhi akhlak kita yang tadinya buruk menjadi baik. Segitu hebatnya namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang sedang emosi, kemudian nama Nabi disebut. Begitu ada orang yang bertengkar, Pak, kapan kita sebut namanya Sallu ala Nabi, pasti mereka bermaaf-maafan. Begitu ada orang yang adu mulut, Pak, begitu kita sebut Sallu ala Nabi, pasti mereka bermaaf-maafan. Mari kita kaji secara mendalam. Apa makna dibalik kalimat Sallu ala Nabi? Kenapa mereka selalu saling memaafkan? Karena jawabannya disebut tadi oleh yang mengaji. Nah, ini yang mengaji Pak tadi luar biasa ini. Beliau doktor termuda. Iya, juara 1 Kori. Mudah-mudahan amplopnya sama dengan gelarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jawaban Bapak yang bertengkar itu sudah dijawab. Sebelum Bapak menceritakan kisahnya, sudah dijawab lebih awal. Apa itu jawabannya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu jawaban pertama. Kenapa mereka minta maaf, Pak? Kenapa mereka lebih mau menyerahkan badannya untuk bermaafan, menyerahkan badannya untuk memeluk, menyerahkan badannya, pipinya bahkan cipika-cipiki? Karena mereka kepingin ini, Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kenapa mereka mudah mengalah, mudah memaafkan? Karena mereka ingin mendapatkan surga. Karena pengertian daripada ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Maka Allah akan membukakan pintu surga yang surganya seluas langit dan bumi, kata Allah. Siapa di antara mereka yang bisa mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Bahkan Allah tutup dengan kalimat terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang akan mendapatkan surga dari rahmat Allah yang seluas langit dan bumi adalah orang yang suka memberikan maaf tanpa menunggu orang itu datang, tetapi dia lebih awal untuk saling memaafkan. Maka ini konsep halal bihalal, jamaah dimuliakan Allah. Kenapa kita selalu lakukan? Karena tidak mungkin kita mendatangi satu persatu teman-teman kerja kita. Cukup dikumpulkan, masuk kategori halal bihalal. Halal artinya jamaah dimuliakan oleh Allah, yang kalau disambung halal bihalal ada spasinya. Halal bihalal artinya jamaah dimuliakan oleh Allah, menyambung sesuatu yang pernah terputus. Tidak ada di masa Rasulullah orang yang paling pertama melakukan kegiatan halal bihalal adalah mantan presiden pertama, itulah Pak Soekarno. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah melihat Pak kondisi seperti itu. Ada jamaah haji saya orang Maros bertengkar dengan orang Arab. Itu orang Maros Bapak Ibu selalu tahu nalawang orang Arab, nggak tahu dibilang dia orang pendek. Orang Arab tinggi. Begitu dia teriak-teriak, oh kenapa begini, kenapa begitu, antar bang dulu, antar bang teriak-teriak. Baku meludah-meludah, jangan dimulakan tutup meludah-meludah. Begitu saya lewat, saya membuktikan apa betul namanya Nabi Muhammad ini mampu menghilangkan rasa egois di kita. Ternyata benar. Mereka meludah, antar baru tutup saya. Sallu ala Nabi. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu hebatnya namanya Nabi disebut di Mekah dengan Madinah. Setiap ada orang bertengkar, silahkan buktikan, Anda percaya, karena berapa kali bisa buktikan. Bahkan kujadikan sebagai bahan tertawa dan bercandaan di Mekah dengan Madinah. Begitu ada orang bertengkar, sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bertengkarlah ini Pak, antara orang Arab dengan orang Maros. Begitu bertengkar jamaah dimuliakan oleh Allah, dikasih bawa orang Maros, hampir dipukul. Dia ingat Ustaz Amri waktu manasik baca itu, mau dipukul dengan orang Arab, berteriak orang Maros, sallu ala Nabi. Diangkat ini orang Maros, dipeluk, dicium, dipegang. Segitu hebatnya orang Arab. Begitu sudah dipeluk, dicium ini orang Maros, nah kasih dibawa lagi orang Arab. Nah pukul berteriak dengan orang Arab, bilang sallu ala Nabi. Nah bilang orang Maros tidak berlaku begitu. Coba jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi ternyata egoisme kita Indonesia dengan Arab jauh berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Kampung halamannya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi dan silaturahim Allah cuma memberikan peringatan kepada kita semua. Jangan sekali-sekali putuskan. Pengertian rahmi dan rahim, kalau rahim itu Pak, jamaah dibahasakan sangat sempit sekali. Berbeda dengan rahmi. Tadi ayat sudah dibacakan oleh Bapak Wakil. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah engkau saling cerai berai. Memang Allah tidak suka Pak dengan orang yang suka terjadi perbedaan pendapat di antara kita kemudian tidak mau mengalah dan tidak menerima pendapat itu. Biasanya orang yang tidak mau membukakan pintu maaf terhadap sesama saudaranya memiliki sifat kesombongan yang berbahaya. Dan di antara sifat kesombongan yang berbahaya itu ada 4 Pak. Dan 4 sifat kesombongan ini ternyata bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Yang mana itu jamaah dimuliakan oleh Allah? Pertama adalah ziyadatul mal. Sombongnya seseorang dibalik karena hartanya, sehingga menganggap remeh orang yang kecil, menganggap remeh orang yang miskin. Hati-hati, harta adalah titipan. Kalau Allah menghendaki sebentar sekali harta kita akan habis. Yang kedua adalah jamaah dimuliakan oleh Allah. Biasanya sifat kesombongan itu muncul apabila Allah menitipkan ziyadatul mansin. Sombong dibalik karena kekuasaan, menjadi penguasa sombong, menjadi orang yang hebat sombong, jamaah dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan kekuasaan kita, karena segala sesuatu hal yang kita miliki ada rasa tanggung jawab, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biasanya orang tidak memaafkan itu Pak, ziyadatun ilmi. Sombong dibalik ilmunya, merasa diri paling pintar dan paling cerdas, selalu menganggap remeh orang yang tidak berilmu. Hati-hati dengan sifat kesombongan ini.
Dan di antara ketiga sifat kesombongan tersebut, yang paling berbahaya ini yang terakhir, ziyadatun ta'ah, merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna, merasa diri paling bagus sujudnya, merasa diri paling bertakwa, merasa diri paling taat. Hati-hati dengan sifat kesombongan seperti ini. Nabi bersabda, awalu ma yubta alaihi yaumul qiyamah thalatha. Ada 3 kelompok manusia yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam api neraka. Salah satu di antara 3 ini, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan. Padahal Quran sudah mengatakan, alhaqu muttakatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan berbangga-bangga dengan urusan apa yang kita miliki. Tumul maqabir, sebentar lagi kita akan mati dan masuk ke dalam kubur. Apalah jadinya Bapak Ibu kalau silaturahmi terputus, lalu kemudian kita tidak saling memaafkan, lalu kemudian datang malaikat mencabut nyawa kita. Setelah kita tinggalkan tempat ini kan tidak ada jaminan kita bisa masih lanjut aktivitas atau tidak. Setelah Anda tinggalkan tempat ini, tidak ada yang tahu mati. Maka mulai dari sekarang mari, ternyata silaturahmi itu memperpanjang umur, Pak. Rasulullah SAW bersabda, akan saya beritahukan kepada kalian, ada sesuatu nanti orang yang bangkrut. Siapakah di antara kalian orang yang bangkrut? Sahabat bertanya, orang yang kaya jatuh miskin ya Rasul. Tapi Nabi bukan. Oh ya, orang yang punya jabatan kemudian tiba-tiba lengser dari jabatan. Nabi katakan bukan. Siapa dia Rasul? Orang yang kaya lalu kemudian jatuh miskin, itulah yang dimaksud dengan orang bangkrut. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang punya pejabat kemudian lengser dari jabatan, jatuh dari jabatan, itulah orang yang bukan ya Rasul. Siapa di antara mereka, kata Nabi? Orang yang jatuh bangkrut, kata Nabi, adalah orang yang pernah menyambung tali silaturahmi, lalu kemudian memutuskan tali silaturahmi dan tidak memberikan maaf antara satu dengan yang lain. Itulah, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bangkrut di atas kebangkrutan. Karena kenapa jamaah dimuliakan Allah? Tidak memberikan maaf antara satu dengan yang lain. Maka oleh sebab itu Allah senantiasa memberikan ampunan kepada setiap hambanya. Masa kita sesama manusia tidak mau memberi maaf? Maka bukakan pintu maaf. Halal bihalal ini hadir, kita dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, rahmat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita menangis kalau kita tidak bisa mudik, tapi jangan pernah putuskan tali silaturahmi. Iya. Bersilaturahmi itu kan tidak mesti harus mengunjungi. Kalau kita punya kesibukan tersendiri, sekarang ada alat komunikasi, tinggal telepon. Maaf, karena situasi pandemi kita tidak bisa berkunjung, ucapkan lewat telepon. Jangan bikin status lewat WA atau bikin di WA. Jika tangan tidak bisa berjalan, mulut tidak bisa berucap, kaki tidak bisa melangkah, dibawa ke rumah sakit. Para stroke. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Alhamdulillah, jika silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik, silaturahmi terjaga dengan baik, yakin dan percaya insya Allah rezeki dan panjang umur akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ayat yang dijanjikan yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus mendoakan orang tua kita Bapak Haji Alwi Hamo, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmah wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anta ya Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khafiyal ya hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususan ya Allah orang tua kami Bapak Haji Alwihamu, bismillah 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 a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Allahumma rabban nas ya Allah ishfi anta syafi illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama la ba'sa illa tahuran insyaallah. Rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk keberkahan kami keluarga besar Fajar Group ya Allah bi barakatin bismil al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.